Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Terima kasih untuk kalian semua yang setia menonton channel kami. Kemarin sudah banyak banget yang komen-komen dari daerah asal kalian di kolom komentar. Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang suami di PHK dan jadi pengangguran, istri memilih selingkuh dengan atasan dan meninggalkan suami yang jadi beban. Sesaat kemudian wanita ini dibuat menyesal. Ternyata tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Suami di PHK dan jadi pengangguran, istri memilih selingkuh dengan atasan dan meninggalkan suami yang jadi beban. Sesaat kemudian wanita ini dibuat menyesal. Ternyata di sebuah rumah kecil yang sederhana namun nyaman terletak di pinggiran kota. Cahaya matahari sore menyinari ruang dapur yang dipenuhi aroma masakan. Di atas kompor, sup ayam mendidih, sementara Yuni dengan penuh perhatian mencincang sayuran. Yuni berfokus pada pekerjaannya, sesekali melihat jam dinding. Saat suara pintu depan terbuka, hatinya berdegup kencang. Yuni tersenyum lebar sambil berbalik. "Surya, kamu sudah pulang? Rasanya baru kemarin kita sarapan bareng." Surya masuk dengan seragam kerja yang sedikit berdebu. Wajahnya tampak lelah namun bahagia. Dia langsung menghampiri Yuni dan memeluknya dengan erat. Aroma masakanmu selalu membuatku merasa seperti di rumah." Surya menyandarkan kepala di bahu Yuni. Seharian di pabrik rasanya otak ini udah penuh dengan mesin dan nangka. Yuni menoleh dengan mencium pipi Surya. "Harusnya kamu bisa istirahat sejenak sebelum makan. Apa ada yang bisa aku bantu?" "Sup ini butuh waktu beberapa menit lagi, tapi aku bisa menyiapkan nasi." "Gak usah, aku suka saat kita sama-sama di dapur. Lagi pula makananmu pasti lebih enak daripada nasi instan." "Bagaimana harimu sayang? Ada hal yang menarik?" Yuni menggoyang-goyangkan kepalanya, tersenyum ceria. Seperti biasa, mengurus rumah, main sama anak-anak tetangga. Mereka sangat lucu, tapi yang paling menyenangkan adalah menunggu kamu pulang. Ia memandang Surya dengan tatapan penuh kasih. "Kamu tahu, mereka semua bilang betapa beruntungnya aku punya suami sepertimu." Surya mengangguk merasa bangga. "Aku juga beruntung. Setiap kali aku pulang, rumah ini terasa seperti oasis dari dunia luar." Ia menyenggol bahu Yuni. "Aku selalu bawa semangat baru setiap kali melihat wajahmu." Yuni berhenti sejenak dan menatap Surya, matanya berbinar. "Kadang aku khawatir, apakah semua ini cukup? Aku ingin memastikan kamu merasa bahagia dan puas." Yuni melanjutkan memasak. "Tapi mungkin kita perlu lebih banyak waktu untuk berdua." Surya tersenyum mengambil tangan Yuni dan memegangnya erat. "Yuni, kamu sudah melakukan yang terbaik. Semua yang kita lakukan bersama adalah bagian dari kebahagiaan kita." Ia memikirkan sesuatu sejenak. "Setelah makan malam, bagaimana kalau kita nonton film? Sudah lama kita tidak melakukannya." Ia memikirkan secara matang ide itu, kemudian tersenyum. "Itu ide bagus, kita bisa nonton film komedi itu yang kamu suka, pasti seru." Ia membuka lemari untuk mengambil piring. "Aku bisa bikin popcorn. Aku gak sabar." Surya membantu Yuni menata meja, sambil sesekali menggoda dan membuat wajah konyol. Suasana menjadi ceria dan hangat. "Setelah film kita bisa ngobrol tentang apa yang ingin kita capai tahun ini. Aku ingin kita punya lebih banyak waktu berkualitas, entah itu liburan kecil atau sekedar jalan-jalan di taman." Yuni tampak serius menanggapi Surya dengan penuh harap. "Aku setuju, kita perlu merencanakan sesuatu. Mungkin kita bisa mengunjungi tempat yang belum pernah kita datangi. Aku sudah membayangkan kita jalan di pantai sambil menikmati sunset." Surya tersenyum lebar. "Aku bisa membayangkannya, suasana itu pasti romantis. Kita bisa bicara tentang apa saja, berbagi tawa dan mengingat semua momen indah yang sudah kita lalui." Ia mengambil sendok dan mencicipi sup. "Ini enak sekali, kamu memang hebat." Yuni tersenyum bangga, lalu mulai menyajikan makanan ke meja. Mereka duduk berhadapan, berbagi cerita tentang hari mereka, saling bertanya dan tertawa. "Surya, tahu tidak, setiap kali kamu pulang, semua rasa lelahku seakan hilang. Aku merasa segalanya lebih berwarna." Ia memandang Surya dengan penuh cinta. "Terima kasih sudah menjadi suami yang baik."
Dan terima kasih untuk semua cinta dan perhatianmu. Kamu membuat rumah kita menjadi tempat yang paling nyaman. Surya mengangkat gelasnya. Untuk kita Yuni, semoga kita selalu memilih momen-momen indah seperti ini. Momen ini sangat berharga untuk kita dan untuk cinta yang kita bangun bersama. Ia mengangkat gelasnya dan menatap Surya selamanya. Pagi pun tiba di rumah kecil mereka. Matahari baru saja terbit, sinarnya menerangi dapur yang rapi. Yuni sudah bangun lebih awal, sibuk menyiapkan bekal dan sarapan untuk Surya. Suasana masih tenang, tapi ada sedikit kecemasan mereka karena waktu yang semakin mendekat. Yuni berdiri di dapur, mencuci sayuran dan menyiapkan nasi. Dia melihat jam dinding dan menyadari waktu sudah hampir terlambat. Dia menghela nafas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Yuni bicara sendiri sambil masak. Semoga Surya cepat bangun, dia pasti butuh sarapan yang enak sebelum kerja. Sementara itu di kamar, Surya terbangun mendadak, menyadari bahwa dia sudah kesiangan. Dia melirik jam dan langsung melompat dari tempat tidurnya. Yuni, kenapa kamu tidak bangunkan aku lebih awal? Ia menyeret kakinya menuju kamar mandi. Sudah hampir terlambat. Yuni yang mendengar suara panik Surya segera menghampiri kamar. Ia mengatur nafas dan berusaha tenang. Maaf sayang, aku pikir kamu sudah bangun. Aku terlalu asik di dapur menyiapkan bekal dan sarapanmu. Ia melihat Surya yang panik. Tenang saja, semua sudah siap, sarapan tinggal di meja. Surya masuk ke kamar mandi dan berbicara sambil menggosok gigi. Tapi aku harus berangkat dalam 10 menit, kenapa tidak ada yang bilang pagi ini sangat penting? Ia tersenyum kecut saat melihat Yuni tetap masih terburu-buru. Aku tidak mau terlambat. Yuni tersenyum tetapi juga merasa bersalah. Maafkan aku harusnya lebih memperhatikan waktu. Ini bekalmu. Ia mengeluarkan kantong bekal yang telah dia siapkan. Ada sandwich dan air mineral, semoga kamu suka. Surya menerima bekal dan menyelipkannya ke dalam tas. Makasih Yuni, kamu selalu memikirkan yang terbaik untukku. Sambil bersiap-siap, ia memeriksa dompet dan kunci mobilnya. Duh, aku tidak mau bikin bos marah lagi. Yuni mengamati Surya yang buru-buru, hatinya terasa campur aduk. Dia merasa bersalah tapi juga bangga karena Surya selalu berusaha keras. 1 menit lagi sayang, kamu pasti bisa. Ia menyiapkan sepatu dan jasnya di pintu. Kalau kamu terlambat, bilang saja kepada bos, pasti dia ngerti. Surya menghela nafas mengurutkan kening. Dia tidak akan mengerti, ini sudah ketiga kalinya aku telat bulan ini, aku harus lebih disiplin. Yuni melihat dengan ekspresi lembut. Maaf jika aku membuatmu khawatir, semua ini hanya membuatku semakin stres. Ia menyentuh lengan Surya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri Surya. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Ini hanya pagi yang tidak biasa, besok akan lebih baik. Yuni menggenggam tangan suaminya. Aku percaya kamu bisa. Surya tersenyum merasa lebih tenang karena dukungan Yuni. Dia mengerjakan beberapa hal terakhir sebelum berangkat. Mungkin aku harus membiasakan diri bangun lebih awal, tapi setelah hari kerja, aku ingin kita semua punya waktu untuk bersantai. Ia mengikat tali sepatu. Aku rindu momen-momen kita di akhir pekan. Mari kita buat rencana untuk akhir pekan ini. Mungkin piknik di taman atau pergi ke bioskop. Mata Yuni berbinar semangat untuk menghabiskan waktu bersama. Setelah kamu pulang kita bisa bikin acara. Surya tersenyum lebar. Deal, kita akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Ia melihat ke arah jam. Oke, waktunya berangkat. Surya berlari keluar, tetapi sebelum pergi dia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Yuni. Surya menggenggam tangannya. Makasih Yun, kamu selalu bisa membuatku merasa lebih baik. Ia menyentuh pipi Yuni. Jaga diri baik-baik ya, aku akan segera pulang. Mau tahu rahasia? Aku akan menunggu di sini dengan makanan hangat, jangan terlalu stres ya. Ia melambaikan tangan saat Surya sudah berangkat. Semangat kerja sayang. Setelah Surya pergi, Yuni berdiri di depan pintu, merasa campur aduk antara bahagia dan khawatir. Dia mengingat kembali betapa cepatnya waktu berlalu dan berharap bisa memberikan lebih banyak dukungan untuk suaminya. Suara jam berdentang menandakan waktu yang terus berjalan. Pagi itu Yuni berjalan menuju tukang sayur yang sering mangkal di dekat kompleks perumahannya. Sudah jadi rutinitas para ibu-ibu di sana untuk berkumpul setiap pagi, saling bertukar cerita sambil memilih bahan makanan yang segar. Ketika Yuni tiba, Ibu Rina dan Siska sudah mulai sibuk memilih sayuran. Mereka langsung menyapa Yuni dengan antusias. Yuni, hari ini mau masak apa? Tanya Bu Rina sambil tersenyum ramah. Belum tahu juga Bu, mungkin sop ayam aja. Jawab Yuni sambil tersenyum dan mulai memilih wortel yang segar. Bu Siska yang terkenal suka ngobrol tiba-tiba mengamati Yuni sambil tersenyum. Yun, aku masih suka heran loh, kamu ini muda, cantik, lulusan universitas ternama, tapi kok malah jadi ibu rumah tangga ya? Bukannya bisa kerja yang keren di kantor? Yuni sedikit tersenyum, merasa pertanyaan ini cukup ia sering dengar, terutama dari tetangga-tetangganya. Iya Bu, kadang juga kangen kerja sih, tapi aku lebih pilih nurut sama suami aja, dia pengennya aku fokus urus rumah dan anak dulu. Bu Rina mengangguk paham, tapi tampak penasaran. Suami kamu nggak ngizinin kamu kerja ya Yun? Yuni mengangguk pelan.
Bukan nggak ngizinin sih Bu, dia bilang, kan kalau aku kerja urusan rumah tangga jadi terbagi-bagi. Katanya dia ingin aku fokus dulu, apalagi anak kami masih kecil. Para ibu lainnya mulai ikut bergabung dan mendengar obrolan mereka. Salah satu dari mereka, Bu Ani, ikut berkomentar. Zaman sekarang, itu keputusan yang gak mudah loh. Tapi aku salut Yun, kalau memang itu yang bikin kamu dan suami nyaman, ya lanjutkan aja. Yang penting kan bahagia, ya nggak? Yuni tersenyum, merasa lega mendapat dukungan. Iya Bu Ani, mungkin sekarang ini memang pilihannya seperti itu. Nggak tahu deh nanti ke depannya. Bu Siska menambahkan, tapi ingat ya Yun, kalau suatu saat kamu ingin kerja lagi atau punya usaha sendiri, nggak ada salahnya dicoba. Siapa tahu suami kamu juga nanti lebih fleksibel kalau anak sudah lebih besar. Yuni mengangguk sambil tersenyum, merasa percakapan ini memberinya semangat baru. Betul juga Bu, makasih ya buat masukannya. Kadang emang suka bingung sendiri, tapi senang rasanya bisa berbagi cerita seperti ini. Para ibu-ibu itu tersenyum sambil melanjutkan memilih sayuran. Obrolan pun bergulir ke topik-topik lain, tapi Yuni merasa sedikit lebih lega. Di tengah percakapan ringan itu, ia merasa mendapatkan dukungan yang tulus dari para tetangganya. Sebuah dorongan kecil untuk terus menikmati peran yang ia pilih saat ini, sambil membuka pikiran pada kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Sore itu, Yuni dengan penuh semangat menyiapkan makan malam. Namun kegembiraan sedikit redup saat melihat Surya pulang dengan wajah pucat dan langkah berat. Senyumnya tak secerah biasanya, tatapan matanya kosong dan lelah. Mas Surya, sapa Yuni lembut. Ia berjalan mendekatinya. Ada apa mas? Kok mukanya lesu begitu? Surya hanya mengangguk lemah dan berjalan melewati Yuni, duduk di sofa dengan bahu tertunduk. Yuni yang biasanya melihat suaminya semangat sepulang kerja, merasa ada sesuatu yang tak biasa. Ia mendekat duduk di sebelah Surya, menatapnya dengan penuh perhatian. Mas, aku bikinin teh hangat ya, biar lebih tenang. Yuni berusaha memberikan kenyamanan. Meski hatinya mulai diliputi rasa khawatir. Beberapa saat kemudian Yuni kembali dengan secangkir teh. Surya meminum seteguk sambil menghela nafas panjang. Yuni memegang tangannya dengan lembut. Ada apa sebenarnya? Tolong cerita sama aku. Kita bisa cari jalan keluarnya bareng-bareng ya. Surya menghela nafas panjang lagi. Lalu akhirnya ia mulai cerita. Suaranya berat dan penuh beban. Pabrik tempat aku kerja, mereka baru saja mengumumkan PHK besar-besaran. Perusahaan sudah hampir bangkrut. Dan salah satu yang kena PHK itu aku. Yuni terdiam sejenak, merasakan sesuatu yang akan runtuh di dalam hatinya. Pikirannya langsung penuh dengan pertanyaan dan kekhawatiran. Mas, jadi kamu sudah nggak kerja lagi? Mulai kapan ini mas? Mulai besok, aku sudah nggak ada pekerjaan lagi di sana. Aku nggak tahu Yun, aku bingung. Surya berkata dengan suara bergetar. Aku nggak menyangka ini akan terjadi secepat ini. Yuni menggenggam tangan Surya lebih erat, mencoba menenangkan suaminya meski hatinya sendiri dilanda ketakutan. Mas, kita pasti bisa cari jalan keluar. Mungkin ini waktunya kita coba yang lain, kita pasti bisa melalui ini sama-sama. Tapi Surya menggeleng, wajahnya penuh kegelisahan. Yun, kamu gak ngerti, aku yang harusnya jadi tulang punggung keluarga, aku yang seharusnya menjamin kehidupan kita. Bagaimana kalau uang tabungan kita habis, kita punya anak yang harus dipikirin Yun. Yuni merasa tergores dengan nada keras Surya, tapi ia tahu suaminya sedang dalam tekanan besar. Mas, aku ngerti perasaanmu, tapi kita harus kuat. Aku juga bisa bantu mas, aku bisa cari kerja. Apa? Surya memotong dengan nada tak percaya. Kamu kerja? Kamu juga sudah sepakat untuk fokus di rumah. Aku gak mau kamu terpaksa kerja hanya karena masalah ini. Mas, Yuni berkata tegas, menatap mata Surya. Kita kan sudah menikah, ini tanggung jawab kita bersama. Aku gak bisa tinggal diam melihat kamu berjuang sendirian, apalagi di saat seperti ini. Surya terdiam, rasa takutnya bercampur dengan nada bersalah. Dalam hatinya ia ingin menjaga Yuni dari tekanan pekerjaan, tapi kenyataannya yang mereka hadapi tak bisa diabaikan. Setelah keheningan yang terasa panjang, Yuni meletakkan tangannya di pundak Surya. Kali ini dengan kelembutan yang lebih dalam. Mas, kita harus kuat. Kalau memang ini takdirnya, kita bisa hadapi bersama-sama. Aku gak akan biarkan kamu melalui ini sendirian. Surya akhirnya merasakan hatinya mulai luluh, dan ia mengangguk perlahan. Merasakan dukungan Yuni sebagai sesuatu yang tak ternilai. Kamu benar Yun, kita harus saling menguatkan. Maaf kalau tadi aku emosional. Yuni tersenyum kecil berusaha menghapus kesedihan di wajah suaminya. Gak apa-apa mas, aku tahu ini berat buat kamu. Yang penting sekarang kita hadapi sama-sama ya. Surya mengangguk, rasa terima kasih dan cinta yang dalam terpancar dari matanya. Iya Yun, kita cari kerja bareng dan kita mulai langkah baru. Apapun yang terjadi, aku bersyukur punya kamu. Dengan hati yang penuh ketenangan, keduanya saling menggenggam erat. Merasakan kekuatan baru yang muncul dari dukungan satu sama lain.
Meski mereka tahu perjalanan ke depan tak akan mudah, namun mereka siap untuk melaluinya bersama, bertahan dan saling menguatkan ke tengah badai kehidupan. Pagi pertama Surya menganggur terasa sangat berat. Setelah bertahun-tahun bangun pagi untuk berangkat kerja, kini ia hanya bisa duduk di rumah, menatap kosong ke arah halaman yang masih basah karena embun. Dengan perasaan campur aduk, ia memutuskan untuk membersihkan halaman rumah. Mungkin dengan bergerak, ia bisa sedikit melupakan kegelisahannya. Sementara itu, Yuni pergi belanja ke tukang sayur keliling di depan kompleks. Begitu tiba, ia langsung merasakan tatapan para ibu-ibu yang seakan tahu segalanya. Bisik-bisik halus mulai terdengar di antara mereka dan meskipun tak satupun yang bicara secara langsung padanya, Yuni tahu apa yang mereka sedang bicarakan. Sementara itu, katanya Surya kena PHK ya, kasihan sekali, padahal mereka baru punya anak. Suara Bu Rina terdengar samar-samar, nama cukup jelas bagi Yuni yang sedang memilih cabai. Iya, padahal Yuni lulusan universitas loh. Mungkin sekarang dia harus kerja. Saat Bu Siska setengah berbisik namun tetap terdengar. Yuni menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa malu dan sedih yang muncul. Hatinya terasa perih mendengar gosip-gosip itu. Namun ia berusaha mengabaikan mereka dan fokus pada belanjaannya. Namun semakin lama bisik-bisik itu makin terdengar seakan tak ada habisnya. Kasihan anaknya, pasti susah kalau sampai uang tabungan mereka habis. Bisik salah satu ibu. Dan kalau Surya susah dapat kerja lagi, bagaimana nasib mereka? Tambah yang lain. Sementara itu Surya sedang menyapu halaman pun bisa mendengar beberapa percakapan dari arah ibu-ibu yang sudah berkumpul di dekat tukang sayur. Mendengar namanya disebut dan gosip tentang keluarganya, wajahnya seketika memerah menahan amarah, sekaligus rasa malu. Ia menunduk mencoba fokus pada sapuannya, tapi setiap kalimat yang ia dengar membuat dadanya terasa semakin berat. Ketika Yuni selesai belanja dan berjalan pulang, matanya bertemu dengan Surya yang sedang berdiri di depan pintu, menatap ke arahnya. Wajah Yuni tampak murung dan sedih. Yuni pun menunduk, tak sanggup menatap suaminya. Di dalam rumah, setelah Yuni meletakkan belanjaannya di dapur, Surya mendekatinya dengan wajah yang penuh tekanan. Kamu dengar tadi, Yun? Apa yang mereka bilang tentang kita? Yuni hanya mengangguk pelan, menahan air matanya agar tidak jatuh. Iya mas, aku dengar. Suaranya menghela nafas panjang, merasakan kepedihan yang mendalam. Aku gak pernah merasa sehina ini, Yun. Baru sehari aku nganggur, tapi rasanya semua orang sudah menghakimi kita. Seolah-olah aku gagal sebagai kepala keluarga. Yuni menggenggam tangan Surya. Suaranya bergetar menahan tangis. Mas, aku tahu ini berat. Aku juga merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi kita gak bisa membiarkan mereka mengendalikan hidup kita dengan gosip mereka. Surya tersenyum lemah, meski dalam hatinya ada luka yang menganga. Kamu benar, Yun, tapi bagaimana kalau aku nggak segera dapat kerjaan? Bagaimana kalau semua ini hanya awal dari kesulitan yang lebih besar? Yuni menatap Surya, mencoba mencari kata-kata yang bisa memberi ketenangan. Mas, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Aku bisa ikut bantu cari kerja, dan kita bisa hemat-hemat uang tabungan kita. Jangan biarkan kata-kata orang lain meruntuhkan semangat kita ya. Surya menghela nafas, matanya berkaca-kaca. Aku bersyukur punya kamu, Yun, tapi aku tetap takut. Aku takut gak bisa jadi suami yang kamu harapkan, takut mengecewakan kamu dan anak kita. Yuni mengusap pundak Surya. Matanya tak bisa lagi menahan air mata. Mas, aku gak pernah menuntut kamu jadi sempurna. Kamu sudah berjuang keras selama ini. Apapun yang terjadi, kamu tetap suami dan ayah yang baik buat kami. Suasana di dalam rumah sepi, hanya isak tangis Yuni dan Surya yang terdengar pelan. Keduanya berpelukan erat, merasakan kesedihan dan ketakutan yang mengalir bersama. Setelah beberapa saat, Surya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kamu benar Yun, kita gak boleh menyerah hanya karena apa yang orang lain pikirkan. Mulai besok kita sama-sama cari kerja, aku gak akan biarkan orang-orang itu membuat kita merasa kecil. Yuni mengangguk, matanya penuh keyakinan. Iya mas, ini cuma awal dari perjuangan kita yang baru, kita pasti bisa melewati ini sama-sama. Dengan tekad baru yang perlahan tumbuh di hati mereka, Surya dan Yuni saling menguatkan, berjanji untuk tidak menyerah pada keadaan atau pandangan orang lain. Mereka tahu perjalanan ini tak akan mudah, tapi mereka siap menghadapi apapun yang menanti mereka di depan bersama. Melihat suaminya terpuruk, Yuni merasa tak tega dan memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dengan penuh harapan, ia mencoba menghubungi Lina, teman lamanya yang ia ketahui bekerja di sebuah perusahaan besar. Yuni berharap agar Lina bisa memberinya informasi atau bahkan rekomendasi pekerjaan. Dalam obrolan ini, Yuni membuka hati dan menunjukkan perjuangannya untuk membantu suaminya bangkit. Halo Yun, wah udah lama kita gak ngobrol ya, apa kabar? Halo Lina, iya lama banget ya, aku baik-baik aja kok, kamu gimana? Semoga sehat-sehat. Alhamdulillah aku juga baik. Tumben banget kamu telepon, ada apa nih? Aku lagi ada perlu sih Lin, sebenarnya agak berat juga nih buat ngomonginnya, tapi aku gak tahu harus gimana lagi. Jangan ragu-ragu Yun, kalau bisa bantu, aku pasti bantu, ceritain aja.
Makasih ya, Lin. Gini, Surya lagi kesulitan banget sama kerjaannya sekarang. Udah nggak tahu lagi gimana caranya untuk nutup semua kebutuhan keluarga. Aku ngerasa nggak tega lihat dia semakin stres tiap hari. Aduh Yun, pasti berat banget ya. Terus kamu ada rencana gimana? Aku kepikiran buat kerja, tapi aku nggak punya pengalaman. Makanya aku inget kamu, Lin. Aku dengar kantormu kadang ada lowongan. Mungkin ada yang cocok buat aku. Yun, aku paham banget sama kondisi kamu. Kamu sosok istri yang hebat, mau bantu suami di situasi seperti ini. Kebetulan banget Yun, di kantor lagi butuh asisten administrasi. Mungkin kamu bisa coba posisi itu. Beneran Lin, tapi aku takut nggak bisa, soalnya aku belum punya pengalaman kerja di kantor. Yun, semua bisa dipelajari. Aku percaya kamu bisa. Kalau kamu mau, aku coba bantu ajukan rekomendasi. Kamu siap buat interview dan tes-tes lainnya? Siap Lin, apapun akan aku coba. Makasih ya udah mau bantu. Sama-sama. Yun, kamu nggak sendiri. Semoga ini bisa jadi awal yang baik buat kamu dan Surya. Aku akan kabarin kapan jadwal interviewnya ya. Makasih Lina, bantuan kamu berarti banget buat keluarga kami. Semoga Allah balas kebaikan kamu ya. Amin. Tetap semangat ya. Kita pasti bisa lewatin semua ini Yun. Telepon berakhir dengan perasaan haru dan penuh harapan di hati Yuni. Yuni dengan hati yang berdebar penuh harapan pulang ke rumah setelah mendapat kepastian dari Lina bahwa ia akan dipanggil untuk wawancara. Ia ingin segera memberitahu Surya tentang kesempatan ini. Meskipun ada kekhawatiran dalam hatinya bagaimana reaksi suaminya. Di satu sisi ia merasa senang karena bisa membantu. Tapi ia juga tahu Surya mungkin merasa terbebani karena seharusnya ialah yang menafkahi keluarga. Yuni harus meyakinkan Surya bahwa ini adalah usaha mereka bersama. Dan bahwa ia melakukannya demi kebaikan mereka berdua. Yuni pulang ke rumah dan melihat Surya duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Mas, aku punya kabar baik. Surya menoleh tersenyum tipis. Oh, kabar baik apa dek? Yuni menghela nafas dan tersenyum bahagia. Aku tadi telepon Lina, temanku itu mas. Dia bilang ada lowongan di kantornya dan dia mau bantu aku biar bisa dapat posisi asisten administrasi di sana. Surya terkejut tapi berusaha tersenyum. Jadi kamu mau kerja? Kok bisa kepikiran begitu? Mas, aku cuma gak tega lihat kamu begini. Aku tahu kamu sudah kerja keras, tapi mungkin sekarang waktunya kita berjuang sama-sama. Surya wajahnya mendung, menundukkan kepala. Dek, ini seharusnya tugas mas. Mas yang bertanggung jawab buat nafkahin keluarga. Rasanya kok mas gak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Yuni menggenggam tangan Surya dengan lembut. Jangan bicara begitu. Semua yang kita lakukan ini buat keluarga kita kan. Gak ada aturan yang bilang kalau cuma suami yang boleh berjuang. Kita ini satu tim mas. Justru aku bangga bisa bantu kamu. Mata Surya berkaca-kaca. Tapi aku khawatir kamu nanti terlalu capek. Kamu kan harus urus rumah tangga juga, apalagi dengan anak-anak. Aku sudah pikirin itu, kita bisa atur waktunya. Lagian anak-anak sekarang udah mulai mandiri. Dan kalau perlu, kita bisa cari bantuan sekali. Aku yakin kita bisa lewatin ini mas, yang penting kita selalu sama-sama. Surya menatap Yuni dengan penuh haru. Makasih dek, kamu emang istri yang luar biasa. Maafin aku kalau aku belum bisa jadi suami sesuai harapan kamu. Mas, kamu udah jadi suami yang baik dan berusaha keras untuk keluarga. Kita sama-sama mendukung ya. Siapa tahu ini malah bisa membuka peluang baru buat kita. Surya mengangguk dan memeluk Yuni erat. Iya dek, terima kasih ya. Mas berjanji akan berusaha lebih keras. Semoga dengan ini keadaan kita bisa jadi lebih baik. Dengan perasaan yang campur aduk antara bahagia dan haru, Surya akhirnya menyambut keputusan Yuni dengan hati lapang. Ia berjanji untuk terus berjuang demi keluarga mereka. Dan bersama-sama mereka bertekad melewati setiap tantangan yang datang. Bagi Yuni, pengorbanan kecil ini adalah bentuk cinta dan kesetiaannya pada suami dan keluarga. Sementara itu Surya merasa semakin dikuatkan oleh kehadiran Yuni di sisinya yang selalu setia dan penuh pengertian. Yuni sedang duduk di meja kerjanya, menyelesaikan laporan. Rina dan Maya mendekat sambil tertawa kecil lalu berdiri di sampingnya dengan sikap merendahkan. Wah Yuni, keren banget loh ya. Kamu tuh hebat, bisa kerja keras dan lembur tiap hari demi keluarga. Pasti capek ya. Suamimu santai banget dong di rumah. Yuni berusaha tetap tenang, meskipun terasa ada api yang berkobar di dalam dadanya. Iya, ini demi keluarga, toh aku juga senang bisa membantu. Maya tertawa kecil dan mencibir. Senang bantu. Lebih kayak kamu sekarang yang berperan sebagai kepala rumah tangga ya Yun. Kalau laki-laki biasanya malu loh kalau istrinya cari nafkah. Betul, tapi mungkin Surya beda. Mungkin dia malah nyaman ya Yun, punya istri yang capek-capek kerja sementara dia bisa layah-layah di rumah. Iri ah. Rina dan Maya tertawa sinis, membuat Yuni semakin merasa terhina. Ia berusaha tetap fokus pada pekerjaannya, tapi kedua temannya terus memancing.
Tapi kamu gak takut nanti malah jadi kebiasaan, Yun? Lama-lama Surya bisa ketagihan loh. Kebiasaan hidup santai dan gak kerja tuh bahaya, apalagi buat laki-laki. Gak malu ya, Yun? Yuni mengepalkan tangan di bawah meja menahan amarah, namun tetap berusaha tersenyum meski tampak dipaksakan. Ya, mungkin sekarang waktunya memang begini dulu. Nanti juga Mas Surya pasti akan kerja lagi. Tapi Yun, kok kamu bisa sabar banget sih? Kalau aku, mungkin aku udah marah-marah suamiku kalau sampai kayak gitu. Masa istri capek-capek kerja, suami cuma diam di rumah? Kayaknya Surya udah nyaman banget tuh jadi raja di rumah. Maya menimpali. Bener Yun, istri yang hebat tuh kayak kamu ini. Kamu tuh udah lebih dari sekedar istri loh. Kamu sekarang yang jadi pahlawan buat keluarga. Gila, cowok mana lagi yang bisa segitu santainya kayak Surya? Punya suami santai kayak gitu, kamu gak ngerasa aneh Yun? Yuni semakin merasa direndahkan, apalagi Maya dan Rina tertawa mengejek seakan Surya tak ada harganya. Hatinya penuh amarah, tetapi ia tak ingin memberi kesan kalau perkataan mereka mempengaruhinya. Yuni membalas dengan nada yang terdengar sangat dingin. Yang penting aku dan Mas Surya bisa saling dukung. Rina, Maya, gak semua hal harus langsung berhasil. Saling dukung? Iya kali. Tapi rasanya ini kamu yang dukung penuh Yun. Suamimu di rumah, leha-leha, gak ngapa-ngapain. Mungkin bahkan nonton TV sambil makan siang. Gak tahu balu banget ya. Maya tertawa sambil menutup mulut. Rina gak boleh gitu. Yuni kan suka lihat suaminya bahagia di rumah tanpa harus ngapa-ngapain. Kira-kira Yun, berapa lama lagi kamu tahan kondisi ini? Iya betul, soalnya kamu ini sabarnya luar biasa Yun. Aku tuh salut banget. Tapi kasihan aja sih, kamu kayak dibodohi gitu sama suami kamu. Yuni menggigit bibir, mencoba menahan tangis dan amarah yang berkumpul di dadanya. Meski hatinya terluka, ia mencoba tetap tenang dan berusaha melanjutkan pekerjaan. Ia tak ingin memperlihatkan perasaannya di hadapan teman-temannya yang sudah jelas berniat merendahkannya. Tenang aja Yun, kamu pasti kuat. Aku cuma heran aja, di zaman sekarang masih ada istri yang mau capek-capek kerja buat suami yang cuma duduk santai di rumah. Ya, mungkin Yuni tipe cewek yang gak peduli lagi sama harga dirinya, yang penting suaminya nyaman, ya kan Yun? Mereka tertawa lagi dengan nada sinis, membuat Yuni semakin merasa terhina. Dalam hati, Yuni merasa dipandang rendah, seolah perjuangannya sia-sia dan ia menjadi bahan tertawaan. Meski ia tetap berusaha tenang, sindiran dan tawa mereka membuat hati Yuni sakit, memupuk benih kebencian pada situasinya sendiri. Yuni akhirnya menyadari bahwa perkataan teman-temannya semakin menusuk perasaannya, meski ia berusaha untuk tidak peduli. Rasa sakit dan amarah yang terpendam mulai menumpuk di dalam dirinya, membuatnya merasa Surya tidak lagi pantas dihormati. Dan hari itu, benih kekesalan terhadap Surya perlahan mulai tumbuh, terbawa pulang setiap Yuni kembali ke rumah. Yuni pulang dengan wajah masam, menaruh tasnya dengan keras di atas meja. Surya yang sedang duduk di ruang tamu segera berdiri dan menyapa, tapi Yuni mengabaikannya. Assalamualaikum dek, sudah pulang? Mau mas bikinkan teh atau kopi, biar bisa istirahat dulu. Yuni menghela nafas panjang dengan nada sinis. Sudah, gak usah repot-repot mas. Duduk-duduk aja lagi, itu kan yang mas lakukan, dan itu yang paling bagus. Surya terkejut, berusaha menenangkan diri. Dek, jangan ngomong gitu, mas juga berusaha kok. Hari ini tadi mas habis keluar cari kerjaan juga. Cuma belum ada hasilnya. Yuni tertawa sinis. Iya, alasan terus ya, nyari kerja katanya. Tapi mana hasilnya? Sementara aku tiap hari harus banting tulang buat keluarga ini. Dulu bilangnya mau kerja keras, tapi nyatanya mas cuma diem di rumah. Memangnya aku ini budak ya? Surya terdiam sejenak, menahan rasa sakit hati. Lalu mencoba menjelaskan. Dek, bukan maksud mas diam aja. Mas sudah berusaha, tapi mungkin sekarang memang belum ada kesempatan. Aduh, dengar ya mas. Sekarang aku yang kerja, aku yang biayai semuanya. Jadi coba dihargai itu, jangan cuma leha-leha. Coba bantu bersihin rumah kek, masak kek, minimal ada gunanya lah, jangan cuma jadi beban. Surya mencoba tetap sabar, meski wajahnya sedih. Dek, mas gak pernah berniat jadi beban buat kamu. Mas juga berusaha, dan mas benar-benar bangga sama kamu karena udah bisa bantu ekonomi keluarga kita. Bangganya apa sih? Aku harusnya juga bisa hidup sendiri kalau begini caranya. Mas sekarang udah gak bisa diandelin lagi kan? Kalau aku tahu dulu, aku mungkin gak perlu repot-repot ngurusin rumah. Surya terdiam, terlihat terluka menunduk. Kenapa kamu berubah gini, Dek? Dulu kamu bilang kita akan berjuang sama-sama, tapi kenapa sekarang rasanya kamu menganggap mas tak berguna? Yuni dengan nada tajam. Dulu mas punya janji kan, tapi mana buktinya? Aku capek dengerin janji-janji terus. Sekarang ini aku yang punya kontrol di sini, jadi jangan berharap aku bakal hormat sang suami yang gak bisa diandelin. Surya merasa terpojok dan terluka. Menghela nafas panjang, ia mencoba menahan emosinya, namun hatinya benar-benar tersakiti oleh kata-kata Yuni yang penuh dengan penghinaan. Dengan suara yang lirih, ia berkata, Yuni, kamu tahu sendiri seberapa keras mas berusaha. Kalau kamu merasa begitu,
Mas nggak bisa memaksamu berpikir sebaliknya. Mas cuma bisa minta maaf karena belum bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Yuni mengibaskan tangan seakan tak peduli. Ya sudah, terserah. Yang penting ingat ya Mas. Mas di sini karena aku yang tanggung semuanya. Jadi tolong jangan bikin masalah lagi. Minimal jangan bikin aku makin malu di depan orang-orang. Surya mengangguk pelan, merasa semakin hancur. Ia mulai mempertanyakan apakah ia masih dihargai sebagai kepala keluarga atau bahkan sebagai suami. Dengan perasaan terluka, ia memutuskan untuk diam, tak ingin memperkeruh suasana. Kata-kata Yuni menjadi seperti pisau tajam yang mengiris hati Surya. Kini ia merasa dirinya tak lagi berarti di mata istrinya. Perubahan sikap Yuni yang mulai merasa berkuasa atas penghasilan keluarga membuat hubungan mereka semakin renggang. Sementara itu Yuni tak menyadari bahwa perkataannya perlahan menghancurkan semangat dan harga diri suaminya yang dulu penuh kasih dan setia. Mereka kini berada di ambang krisis rumah tangga yang jauh lebih besar dari sekedar masalah ekonomi. Pagi itu penuh ketegangan, Yuni dan semua karyawan di kantornya bekerja dengan sibuk karena ada kabar bahwa manajer akan datang untuk inspeksi. Yuni yang baru saja bergabung 2 bulan lalu panik karena laporannya masih belum lengkap. Ketika manajer tiba dan langsung meminta penjelasan, Yuni merasa gugup dan tak siap. Semua mata tertuju padanya dan di bawah tekanan ia mulai berbuat kesalahan. Manajer pun menegurnya dengan kata-kata tajam, namun Anton, salah satu staf senior, membelanya dan menjelaskan kepada manajer bahwa Yuni masih dalam proses belajar. Yuni merasa terkejut dan tersentuh atas dukungan Anton yang menjadi penyelamatnya di tengah situasi ini. Kantor sibuk dengan persiapan inspeksi. Yuni tampak panik di mejanya, berusaha menyelesaikan laporan yang belum selesai. Manajer masuk dan memandang tajam ke arah semua kantor, menandakan bahwa ia akan melakukan inspeksi langsung. Dengan nada keras dan tegas, manajer menegur. Baik, saya ingin memastikan bahwa semua laporan sudah disiapkan. Yuni, kamu punya laporan terbaru. Saya mau lihat seberapa jauh perkembanganmu. Dengan gugup, Yuni berdiri dan mengangguk. Iya Pak, ini laporannya. Tangan Yuni gemetar saat menyerahkan laporannya. Ia gugup karena merasa belum siap dan tahu laporannya masih belum lengkap. Manajer melihat laporan Yuni sekilas lalu mendesah dengan marah. Ini apa? Laporan seperti ini kamu serahkan ke saya. Kamu tahu nggak kalau ini jauh dari standar yang kita harapkan di sini? Yuni tampak semakin ketakutan, suaranya bergetar. Maaf Pak, saya masih mencoba untuk memahami sistemnya. Saya janji akan memperbaiki. Manajernya menyela dengan kasar. Memperbaiki? Ini bukan soal memperbaiki. Kamu tahu nggak sih kalau pekerjaan seperti ini bisa merugikan perusahaan? Kamu pikir ini main-main? Apa kamu nggak punya tanggung jawab? Atau memang kamu nggak mampu? Seluruh ruangan terdiam. Semua karyawan melihat ke arah Yuni dengan ekspresi cemas. Yuni hanya bisa menunduk, menahan tangis dan malu di depan semua orang. Anton dengan tenang namun tegas mendekat ke arah manajer. Maaf Pak, mungkin ada baiknya kita memberikan sedikit kelonggaran untuk Yuni. Dia masih karyawan baru dan masih proses adaptasi. Itu memang membutuhkan waktu, tidak adil kalau kita terlalu keras padanya. Manajer memandang Anton dengan tatapan tajam. Kelonggaran? Jadi menurut kamu laporan yang berantakan seperti ini wajar? Perusahaan ini bukan tempat untuk orang yang nggak siap kerja. Anton dengan tenang namun tetap membela Yuni. Betul Pak, ini bukan soal mencari alasan, tapi semua orang butuh waktu untuk memahami sistem dan ekspektasi perusahaan. Saya yakin Yuni hanya perlu sedikit waktu dan bimbingan. Dia sudah bekerja keras dan butuh sedikit dukungan, bukan tekanan yang berlebihan. Manajer mendengus lalu melipat tangannya. Ya sudah kalau begitu, saya kasih waktu seminggu untuk memperbaiki semuanya. Kalau masih begini, saya tidak mau dengar alasan lagi. Yuni dengan suara gemetar, tapi dengan perasaan terima kasih menatap Anton. Terima kasih Pak Anton, saya janji akan bekerja lebih baik lagi. Anton dengan senyum yang menyenangkan. Tidak apa-apa Yun, kamu masih belajar, semua orang pasti pernah salah. Yang penting jangan menyerah, kalau butuh bantuan jangan ragu untuk tanya ya. Setelah manajer pergi, Yuni duduk dan menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Anton memberinya dukungan dengan menepuk bahunya. Anton tersenyum hangat. Yuni dengan mata berkaca-kaca penuh rasa terima kasih. Pak Anton, saya nggak tahu bagaimana jadinya kalau tadi Bapak nggak bantu saya. Makasih banyak udah membela saya. Anton tersenyum hangat. Tenang aja Yun, semua orang di sini juga pasti pernah mengalami kesulitan di awal. Yang penting adalah kamu tetap berusaha dan jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Anggap ini pelajaran. Saya yakin kamu bisa lebih baik. Yuni tersenyum, merasa terharu atas perhatian Anton. Di balik kejadian yang penuh ketegangan ini, ia menemukan sosok yang bisa diandalkan di tengah tekanan pekerjaannya. Anton menjadi seseorang yang menguatkan Yuni untuk tidak menyerah dan berusaha lebih baik lagi. Di tengah ketegangan yang menakutkan, Anton muncul sebagai sosok yang penuh empati dan pengertian. Ia membantu Yuni menyadari bahwa ada orang-orang yang masih mendukungnya, meskipun ia melakukan kesalahan.
Perasaan hangat dan rasa terima kasih Yuni kepada Anton tumbuh dari momen itu. Ia bertekad untuk membuktikan kemampuannya agar tak mengecewakan sosok yang telah membelanya di tengah rasa takut yang luar biasa. Setelah kejadian penuh ketegangan kemarin, Yuni merasa jantungnya berdebar setiap kali melihat Anton. Seniornya yang telah membelanya di hadapan manajer. Ada perasaan hangat dan berbeda yang mulai tumbuh di hatinya. Sepanjang hari ia sulit mengalihkan pikiran dari Anton. Temannya Wati menyadari perubahan tingkah laku Yuni dan mulai menggoda bahwa Yuni mungkin jatuh hati pada Anton. Meskipun Yuni mencoba menyangkal, wajahnya memerah justru menunjukkan sebaliknya. Yuni duduk di mejanya termenung sambil senyum-senyum sendiri. Pikirannya melayang pada kejadian kemarin saat Anton membelanya di depan manajer. Tiba-tiba Wati teman dekatnya muncul dan melihat senyum Yuni yang tampak berbeda. Wati tertawa kecil sambil mendekat. Waduh, ada apa nih? Kok pagi-pagi udah senyum-senyum sendiri? Lagi keinget siapa Yun? Yuni tertawa, terkejut dan buru-buru merapikan kertas di mejanya. Hah? Enggak kok, Wati. Aku nggak mikirin siapa-siapa. Ia berusaha menutupi senyumnya dengan malu. Oh ya? Tapi dari tadi kamu senyum-senyum sendiri, padahal nggak ada yang lucu di sini. Hayo, pasti lagi keinget seseorang kan? Wati memicingkan mata sambil tersenyum penuh arti. Yuni, wajahnya mulai memerah, mencoba menyangkal. Enggak, aku cuma lagi mikirin aja soal kerjaan kemarin kok. Wati mengangkat alis sambil menggoda. Oh, soal kerjaan? Atau soal seseorang yang bantuin kamu di kerjaan kemarin? Kalau nggak salah yang pas bela kamu itu si Pak Anton ya? Ia tertawa kecil. Yuni makin gugup, wajahnya makin memerah. Apa sih Wati? Nggak usah sembarangan Aku sama Pak Anton cuma hubungan kerja, nggak lebih. Hubungan kerja? Yakin? Tapi kok mukamu jadi merah gitu? Yun, jangan bohong deh. Pasti kamu mulai ada rasa ya? Yuni mencoba tertawa untuk menyembunyikan perasaannya. Kamu ini ada-ada aja. Mana mungkin aku ada rasa sama Pak Anton? Dia kan senior, udah lama di sini. Iya, senior yang ganteng, bijaksana, dan selalu bantuin kamu. Masa kamu gak luluh sih? Aku aja yang dengar cerita kamu kemarin hampir ikut jatuh hati. Ia tertawa kecil sambil menepuk pundak Yuni. Yuni tertawa malu, namun tak bisa menyembunyikan wajahnya yang semakin memerah. Wati, serius deh, aku beneran gak ada apa-apa. Hanya saja, iya sih, kemarin aku merasa lega banget pas Pak Anton bantuin aku. Tapi itu kan hal yang wajar. Wajar ya? Wajar sampai keinget terus-terusan. Kalau wajar, kenapa dari tadi kamu senyum-senyum sendiri? Udah ngaku aja Yun, pasti kamu ada perasaan khusus sama dia. Wati menatap Yuni dengan senyum penuh menggoda.